Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana aksi yang berjudul Optimalisasi Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien di Ruang Hemodialisa. Perkenalkan, nama saya Riki Rijaludin, S-Kepnas, golongan 10, jabatan Perawat Ahli Pertama, Unit Instansi RSUD Arjawenengun, Cirebon. Latar belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kegiatan orientasi ini diadakan sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah PPPK di Kabupaten Cirebon dan untuk memastikan bahwa setiap PPPK memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai PPPK. RSUD Arjawenengun adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Penyelenggara rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Keselamatan pasien adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menyusun laporan orientasi dan rencana kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tentang optimalisasi penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di ruang hemodialisa RSUD Arjawenengun. Maksud dan tujuan. Maksud. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Orientasi PPPK dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom, Asinkronus, dan Sinkronus. Sinkronus dilaksanakan di BDK KLHK Kadipaten. Nilai dan etika. Nilai dan etika meliputi visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon dan visi misi RSUD Arjawenengun. Yang pertama, visi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, berbudaya. Yang kedua, sejahtera. Yang ketiga, agamis. Yang keempat, maju. Yang kelima, aman. Dan visi RSUD Arjawenengun. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi RSUD Arjawenengun meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPK.
Manajemen kepegawaian PPK dibagi menjadi 10. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penetapan kebutuhan. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Yang kesembilan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Yang ke-10, gaji dan tunjangan. Nilai dan etika OPD. Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arjabenangun dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan penunjang. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal. Yang ketiga, akreditasi rumah sakit. Program-program indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Arjabenangun sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, pembinaan lingkungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Yang keempat, pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit paru-paru atau rumah sakit mata. Yang kelima, standarisasi pelayanan kesehatan. Yang keenam, peningkatan disiplin aparatur. Yang ketujuh, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang kedelapan, meningkatkan keselamatan ibu dan anak. Rencana dan hasil kerja. Rencana hasil kerja PPPK terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan pemasangan gelang identitas pasien sesuai SPO. Tujuannya, meningkatkan keamanan pasien dalam mengurangi resiko kesalahan tindakan akibat tidak menggunakan gelang identitas. Yang kedua, melakukan komunikasi efektif sesuai SPO. Tujuannya, menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Yang ketiga, melakukan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Tujuannya, meningkatkan keamanan pasien dalam pemberian obat. Yang keempat, melakukan penilaian risiko jatuh dan memasang tanda risiko jatuh pada pasien. Tujuannya, menurunkan risiko jatuh dan memudahkan perawat dalam mengidentifikasi pasien risiko jatuh. Yang kelima, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang 6 langkah cuci tangan dengan benar dan menempel poster 6 langkah cuci tangan. Tujuannya, untuk memutus mata rantai penyebaran kuman dan bakteri melalui tangan sehingga dapat mengurangi resiko infeksi. Kesimpulan, isu yang diangkat penulis dalam rancangan aktualisasi melalui habituasi di unit kerja, yaitu optimalisasi penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di ruang hemodialisa RSUD Arjabenangun. Kegiatan rancangan aktualisasi dan habituasi ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dengan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, aktuabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta didasarkan dengan peran kedudukan dan fungsi ASN dalam NKRI. Kegiatan rancangan aktualisasi dan habituasi ini dilakukan antara lain dapat meningkatkan penyebaran informasi serta menambah pemahaman pasien, keluarga pasien, maupun petugas tentang pelaksanaan orientasi penerapan 6 sasaran keselamatan pasien sehingga terciptanya informasi yang bermanfaat bagi pasien, keluarga pasien, maupun petugas.